Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Tisya Putri, mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan tentang prosedur pembayaran ekspor dan impor. Dalam perdagangan internasional, setiap kegiatan dan transaksi ekspor dan impor harus melalui proses pembayaran, baik itu pembayaran tunai maupun non-tunai. Nah, pada prosesnya, pembayaran transaksi ekspor dan impor antar negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu secara tunai atau cash payment, lalu dengan rekening terbuka atau yang sering disebut dengan pembayaran kemudian atau open account, lalu dengan wesel inkasso atau collection draft, lalu dengan konsinyasi atau consignment, dan yang terakhir dengan letter of credit atau LC. Nah, proses pembayaran transaksi ekspor dan impor dalam perdagangan internasional ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Para eksportir dan importir mempunyai alasan tersendiri dengan cara pembayaran yang digunakan dalam setiap kegiatannya. Nah, yang pertama ini ada pembayaran transaksi ekspor dan impor secara tunai. Pembayaran secara tunai atau cash payment atau pembayaran di awal atau advance payment. Dalam sistem pembayaran ini, pembeli atau importir melakukan pembayaran di awal atau pay in advance kepada penjual atau eksportir sebelum barang-barang tersebut dikirim oleh penjual. Nah, ini berarti importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mendorong dilakukannya pembayaran dengan sistem tunai ini? Antara lain, yang pertama yaitu kepercayaan dari importir kepada eksportir. Yang kedua, keyakinan yang dimiliki importir terhadap negara eksportir bahwa negara eksportir tidak akan melarang ekspor. Lalu yang ketiga, pemerintah importir memberikan izin untuk melakukan pembayaran di awal kepada importir. Dan yang terakhir, importir mempunyai likuiditas yang cukup. Nah, pada pelaksanaan sistem ini sering digunakan dalam kondisi pasar yang baik bagi penjual. Besarnya pembayaran biasanya mencapai 100% dari besarnya barang yang diekspor. Lalu dalam sistem pembayaran ini, importir menanggung segala resiko dari segi pembayaran yang dilakukan atau kemungkinan tidak dikirimnya barang-barang yang dipesan. Nah, jenis pembayaran yang kedua yaitu ada rekening terbuka atau pembayaran kemudian atau open account, yaitu sistem pembayaran di mana belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan atau diterima importir. Ataupun pembayaran tidak akan dilakukan sampai batas waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Nah, setelah si eksportir melakukan pengepalan barang, maka eksportir akan mengirimkan invoice kepada importir. Dalam invoice tersebut, eksportir akan mencantumkan tanggal dan waktu tertentu kapan importir harus melakukan pembayaran tersebut. Nah, cara pembayaran ekspor dan impor dengan sistem rekening terbuka ini dapat dilakukan apabila yang pertama ada kepercayaan penuh antara pihak eksportir dan importir, yang kedua barang-barang dan dokumen akan dikirim langsung kepada pembeli, yang ketiga eksportir mempunyai dana lebih, dan yang terakhir pihak eksportir yakin tidak akan ada peraturan di negara importir yang melarang transfer pembayaran. Nah, resiko yang bisa saja terjadi dalam sistem pembayaran ini adalah yang pertama, eksportir tidak akan mendapat perlindungan apabila importir akan melakukan pembayaran. Lalu, apabila importir tidak membayar, eksportir akan mengalami kesulitan ketika membuktikannya saat di pengadilan karena tidak adanya bukti. Lalu yang terakhir, adanya penyelesaian perselisihan dalam hal ini yang akan mengakibatkan pihak eksportir harus mengeluarkan biaya yang lebih. Jenis pembayaran yang ketiga dalam transaksi ekspor dan impor yaitu dengan wesel inkasso atau collection draft. Dalam sistem pembayaran ini, eksportir memiliki hak pengawasan terhadap barang-barang sampai weselnya atau draft dibayar oleh importir. Eksportir atau drawer atau penarik wesel mengapalkan barang sementara dokumen kepemilikan atas pengiriman barang secara langsung atau melalui bank importir dikirim kepada importir. Penyerahan dokumen yang diberikan kepada importir didasarkan pada beberapa hal, yaitu yang pertama DP atau Document Against Payment, yaitu penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah membayar. Yang kedua DA atau Document Against Acceptance, yaitu penyerahan dokumen kepada importir yang akan dilakukan apabila importir telah mengaksep weselnya. Jenis pembayaran transaksi ekspor-impor selanjutnya yaitu dengan cara konsinyasi atau consignment, yaitu sistem pengiriman barang-barang ekspor pada importir di luar negeri yang dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang telah ditetapkan oleh importir. Lalu barang-barang yang tidak terjual oleh importir selanjutnya akan dikembalikan kepada eksportir.
Dalam sistem ini, eksportir memegang hak atas kepemilikan atas barangnya, sedangkan importir hanya sebagai pihak yang dititipi barang untuk dijual. Kemungkinan resiko yang dapat ditimbulkan dari sistem pembayaran dengan cara konsinyasi ini antara lain yang pertama, modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan. Lalu tidak adanya kepastian eksportir akan menerima pembayaran. Lalu yang ketiga, eksportir dapat menjadi korban penipuan dengan laporan tentang barang yang terjual tetapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Lalu yang terakhir, bila importir tidak membayar maka tidak ada bukti untuk melaporkan atau menuntutnya di pengadilan. Jenis pembayaran transaksi pada ekspor dan impor yang terakhir yaitu dengan cara Letter of Credit atau LC. Sistem pembayaran dengan LC merupakan cara paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil dari penjualan barangnya dari importir, selama eksportir dapat menyerahkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan yang diisyaratkan dalam LC. Kepastian tentang amannya kepentingan kedua belah pihak, eksportir dan importir ini dengan menggunakan sistem pembayaran LC ini antara lain yang pertama, adanya kepastian pembayaran kepada penjual atau eksportir apabila dokumen-dokumen pengapalan lengkap dan sesuai dengan syarat LC. Lalu yang kedua, untuk kepastian pembayaran kepada importir hanya dapat dilakukan oleh bank apabila sesuai dengan persyaratan LC. Nah, pembayaran yang telah dipastikan itu tergantung dari jenis LC yang dibuka. Apakah LC tersebut irrevocable atau irrevocable confirm? Dalam transaksi LC ini, bank hanya melihat dan berkepentingan dalam dokumen-dokumen saja dan tidak terlibat dalam barang-barang. Karena itu, LC tidak menjamin importir bahwa isi pengapalan akan sesuai dengan yang disebut dalam sales contract antara kedua belah pihak, yaitu eksportir dan importir. Nah, apa aja sih 3 kontrak terpisah yang dikaitkan dengan LC? Yang pertama, yaitu ada kontrak jual beli atau sales contract antara penjual dan pembeli, yaitu eksportir dan importir. Lalu yang kedua, ada instrumen LC yang merupakan kontrak antara eksportir, beneficiary, dan bank pembuka LC atau issuing bank. Lalu yang ketiga, ada LC atau perjanjian jaminan yang merupakan kontrak antara importir atau applicant dan bank pembuka atau issuing bank. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.